Minasan konbanwa. Ini. Minasan konbanwa. Minasan komento shite ne. Konbanwa. Udah semua ini belum? Masih 5 orang. Tunggu yang lainnya dulu ya teman-teman. Konbanwa, Sania Fitri. Konbanwa. Konbanwa. Ya. Nggak dengar banget sensei. Minasan, kedengeran suara saya? Minasan kikoemasu ka? Watashi no koe ga. Kikoeru kana? Minasan komento shite ne. Kedengaran minasan suara saya? Ya. Kurang kedengaran sensei. Kok bisa ya? Dikeraskan lagi mungkin volumenya minasan. Ya. Kita mulai ya minasan ya. Pada kesempatan kali ini mungkin kita akan sedikit fukusu lagi dari awal, mulai belajar dari dasar-dasarnya dulu ya minasan ya. Kikoemasu ka? Minasan. Hai. Mazu wa kore ne minasan. Mazu wa kore desu. Desu wa futsuke. Futsuke itu kalimat bentuk biasa. Nanti ditambah des itu bisa jadi bahasa sopan ya minasan ya. Contohnya kayak bentuk mas itu kan tabemas. Nah, kalau dijadiin bentuk futsuke kan taberu. Nah, taberu itu kan kalau kita ucapin secara langsung itu tidak sopan. Nah, tapi kalau taberu des, nah kayak gitu ditambahin des itu belakangnya itu jadi bahasa sopan. Wakarimasu ka minasan? Wakarana katara komento shite ne minasan. Sore kara partikel mo. Mo itu nani-nani, mo itu artinya juga ya minasan ya. Contohnya watashi mo, saya juga, seperti itu. Ini nanti kata benda ini ditambahin mo itu artinya juga. Okasang mo toka onisang mo toka. Nah, itu artinya juga ya minasan ya. Terus ini ada partikel D ya minasan. Nah, saya kalau jelaskan kecepatan nggak ya minasan ya? Minasan komento shite ne. Ya, taberu artinya makan ya minasan. Ya. D itu lanjut ke D ya minasan ya. D itu tempat terjadinya aktivitas. Ya, contohnya itu watashi wa sokudo de gohan o tabimasu. Nah, sokudo wakarimasu ka minasan sokudo? Sokudo itu kayak kantin kayak gitu. Minasan pelan-pelan sih. Gomenasai. Sumimasen ne minasan kecepatan. Contohnya ini ya minasan ya. Watashi wa wakarimasen? Doko de wakaranai? Contohnya ini ya minasan ya. Watashi wa tomodachi to sokudo de gohan o tabemasu. Nah, sokudo itu kantin ya minasan. Watashi wa tomodachi to. To itu artinya bersama. Sokudo de di sokudo gohan o tabemasu. Makan nasi. Nah, D ini dia itu berfungsi sebagai partikel untuk menunjukkan sebuah aktivitas. Nah, kita lanjut ya minasan ya. Yukuri hanashite kudasai. Sumimasen.
Hai, lanjut ya minasang ya ke partikel E. Nah, partikel E itu arah. Menunjukkan arah itu biasanya kalau partikel E itu ditandai ikimas, kimas, kairimas. Nah, 3 kalimat itu biasanya itu cenderung pakai E. Nah, kalau yang D ini biasanya untuk yang di belakangnya menunjukkan aktivitas kayak gitu, kayak makan di Sokudo. Nah, itu pakainya D. Gimana minasang? Masih kecepatan ya? Kalau belum tahu atau gimana, tanya ya minasang ya, komento di bawah ini. Wakarimasu ka minasang? Dejubu kana? Boleh dilanjut minasang? Kemudian yang ini ya minasang ya, yang di partikel ni. Ya sensei pelan-pelan. Ya pelan-pelan ya minasang ya. Yang kita bisa lanjut ke partikel ni ya minasang ya. Nah, yang partikel ni itu biasanya menunjukkan waktu. Contohnya, nanji ni ikimasu ka? Nanji ni ikimasu ka? Nah, ini di sini menunjukkan waktu. Siti Mariam ke. Oh iya, yang E itu artinya ke ya minasang ya. Menunjukkan arah yang ke. Nah, biasanya E itu biasanya digunakan untuk kotoba ikimas, kairimas, kimas. Nah, itu biasanya cenderung ke E. Kalau D itu untuk aktivitas. Minasang wakarimasu ka? Hai. Boleh dilanjut minasang ke yang partikel to ya. Nanti kalau belum tahu atau masih bingung nanti bisa ditanyakan lagi. Nanti kita juga bisa ulang lagi dari atas kalau belum paham. Soalnya tadi saya bicara juga kecepatan. Sumimasen nih minasang. Hai, lanjut ke to. To itu dan ya minasang, nani to. Contohnya watashi to. Contohnya watashi wa imoto to Sokudo de gohan o tabemasu. Watashi wa imoto to. Itu artinya saya dan adik perempuan. Minasang wakarimasu ka untuk yang partikel to ini. Contohnya itu yang pertama kan subjeknya siapa, nanti yang orang keduanya itu siapa. Contohnya kan watashi wa, partikel wa minasang wakarimasu ka? Partikel wa itu untuk yang subjek. Contohnya kan subjeknya saya. Nah, berarti watashi wa. Kemudian yang orang keduanya itu kan adik perempuannya, berarti imoto. Watashi wa imoto to, saya dan adik perempuan. Nah, ini pokoknya kalau mau dan itu pakainya itu to. To itu biasanya untuk partikel dan. Minasang wakarimasu ka? Dejobu kana? Dejobu desu ka minasang? Oke. Bisa dilanjut ya minasang ya yang ke partikel O. Jadi yang partikel O itu, maaf ya minasang tadi ini sinyalnya buruk. Kemudian yang ini ya minasang ya, yang partikel O. Nah, partikel O itu menghubungkan kata kerja plus objek yang dikenai kerja itu. Nah, contohnya kata kerjanya itu makan. Nah, objeknya itu nasi, makan nasi. Berarti kan itu gohan o tabemasu kayak gitu. Ini ya contohnya ya minasang ya. Maaf itu to atau te kehalang coretan sensei. To atau te. Sumimasen. Ini to ya minasang. Iya kehalangan coretan. Ini to. To itu untuk partikel dan.
Sania Fitri ini to ya. To itu biasanya untuk partikel dan. Minasang wakarimasu ka? Wakaranakatta ra komento shite ne, minasang. Hai. Ya lanjut yang ke rebung tadi ya minasang, kita bahas rebung ini. Watashi wa tomodachi to sokudo de gohan o tabimasu. Ini bisa dicatat dulu, nggak apa-apa minasang. Ya, lanjut ya minasang. Nah, ini watashi wa tomodachi to sokudo de gohan o taberu desu. Nah, ini tadi yang bentuk futsuke plus des itu ya minasang. Ini kan tabemas. Ya, dicatat dulu nggak apa-apa. Oke desu ka, minasang? Watashi wa tomodachi to sokudo de gohan o tabimasu. Nah, yang tabemas itu kan tabemas itu kan bentuk kamusnya kan taberu kan minasang. Nah, bentuk kamus itu kalau kita ucapkan langsung kayak taberu atau langsung kayak bentuk kamusnya itu kan tidak sopan. Nah, kalau ditambahi des itu bisa jadi sopan. Nah, kalimat sopan itu bisa kita gunakan untuk ke orang yang lebih tua atau atasan dan lain sebagainya. Minasang wakarimasu ka? Minasang komento shite ne, wakaranakatta ra. Udah selesai minasang nyatetnya? Kalau udah selesai bisa dilanjut ke yang ini, futsuke, bentuk futsuke ya minasang ya, dilanjut ke bentuk futsuke. Nah, bentuk futsuke itu kan ada 3 kelompok. Nah, kelompok 1 itu yang biasanya belakangnya i kayak gitu. Yang ini ya minasang ya. Kelompok 1 itu biasanya yang belakangnya kayak ri atau i kayak gitu ya minasang ya. Contohnya contohnya itu norimas. Minasang, norimas wakarimasu ka? Imi wa. Norimas itu naik ya minasang ya. Naik untuk kendaraan. Nah, norimas itu kan belakangnya ri. Nah, pokoknya yang kelompok 1 itu yang pokoknya yang belakangnya i, itu tinggal diubah saja dalam bentuk ru, jadinya noru. Nah, wakarimasu ka minasang? Norimas, noru, pokoknya yang kelompok 1 itu pokoknya yang belakangnya i saja itu tinggal diubah ke bentuk u. Contohnya kaimas ya. Kaimas. Nah, kaimas ini kan belakangnya i, bisa diubah jadi langsung kau kayak gitu. Nah, ini norimas jadi langsung ru, kaimas, kau kayak gitu. Wakarimasu ka minasang? Nah, baru yang kelompok 2. Maaf sensei, kapan dia berubah jadi begitu? Maaf, saya gagal paham. Begini ya minasang, pokoknya ini kan kita kan yang pertama ini, yang materi pertama itu ini kan kita bahas bentuk des ya minasang ya, bahas bentuk sopan. Wakarimasu ka minasang? Bentuk sopan, pokoknya kalau yang bentuk sopan itu kan biasanya yang kalau yang tadi saya jelaskan di sini, ini yang tabemas. Nah, bentuk maske itu kan bentuk sopan. Nah, kalau di bentuk futsuke aja kan kalau kita bicara langsung misal taberu, kau kayak gitu kan
kalau digunakan ke atasan atau orang yang lebih tua itu kan tidak sopan. Nah, jadi kita tambahkan di sini des. Nah, des ini untuk buat tene kayak gitu, misal buat sopan kayak gitu, nanti ini kalimatnya kalau diucapkan jadi sopan kayak gitu. Wakarimasu ka, minasang. Nah, cara ngubahnya ke bentuk futsuke ini kita masih mau ini mengulang lagi yang cara ngubahnya ke bentuk kamus ini gimana. Nah, pokoknya yang kelompok 1 itu yang belakangnya ri atau i kayak gitu, kayak norimas itu jadi norimas kan naik. Nah, kalau berubah jadi bentuk kamus itu jadi noru. Nah, lalu yang kaimas yang membeli. Nah, ini masnya kan dicoret. Nah, di sini kan tinggal diubah ke diubah ke bentuk jadi kau. Nah, ini kan norimas. Masnya dicoret. Ri kan jadi ru kayak gitu. Pokoknya yang belakangnya ri itu nanti pokoknya yang kelompok 1 itu yang belakangnya ri itu nanti jadi ru, yang belakangnya i itu jadi u. Itu yang kelompok 1. Wakarimasu ka, minasang? Bisa dilanjut ke yang kelompok kedua. Masih ada pertanyaan yang di kelompok 1 ini, yang bagaimana cara mengubah ke bentuk futsuke. Ya, dilanjut ya minasang ya. Yang ke kelompok 2. Nah, yang kelompok 2 itu biasanya ada kata-kata spesial. Pokoknya yang kelompok 2 itu belakangnya tinggal ditambahin ru aja kayak gitu. Biasanya yang belakangnya kayak tabemas makan jadi taberu. Nah, ini kan tabemas kan tabemas. Nah, ini kan e-nya kan tinggal diubah ke ru, pokoknya yang belakangnya kayak gitu. Nah, tapi ada juga yang bentuk spesial kayak abimas. Nah, abimas ini kan belakangnya kan bi kan. Nah, ini kan i. Nah, berarti bentuk ru-nya itu bukan abu. Bentuk kamusnya dari abimas ini bukan abu. Nah, tapi abiru. Nah, minasang mungkin ini sedikit bingung ya minasang ya yang ini. Pokoknya nanti saya coba searchingin kayak yang bentuk-bentuk kelompok 2 yang kalimat-kalimat istimewa itu. Pokoknya itu yang kalimat istimewa itu kayak mandi, abimas. Abimas itu bentuk kelompok 2. Terus orimas yang turun itu bukan ya orimas yang turun itu, maaf ya minasang ya, orimas yang turun itu kan bukan oru tapi oriru. Pokoknya yang kalimat kelompok kedua itu ada yang belakangnya kayak tabemas ini kan tinggal ditambahin ru, sama ada beberapa juga kalimat yang istimewa, kosakata yang istimewa kayak gitu minasang. Wakarimasu ka minasang? Wakarana katara kite ne minasang? Daijoubu kana? Nanti saya coba ringkesin lagi yang kelompok kedua, maksudnya yang kayak kalimat istimewanya, nanti saya share ya minasang ya. Daijoubu desu ka minasang? Ii desu ka? Dilanjut ya minasang ya yang ke kelompok 3. Oh ya ini. Hai. Bedanya apa ya sensei ya? Atas kan contohnya norimas jadi noru. Nah, ini kan norimas ya minasang. Yang kelompok 1 itu pokoknya itu kan yang kelompok 1 yang norimas ini pokoknya yang belakangnya. Yang kelompok 1 itu pokoknya yang ri atau i itu tinggal diubah ke bentuk u. Contohnya kan
norimas. Norimas kan ini yang minus norimas. Nah, masnya ini dicoret, kan tinggal ri kan. Pokoknya yang di sini kalau ri ini, ri-nya itu tinggal diubah jadi ru, jadi noru kayak gitu. Terus kaimas. Nah, masnya kan dicoret. Ini kan i, terus jadi kau kayak gitu. Pokoknya yang kelompok satu itu pokoknya belakangnya ii kayak gitu minasang. Tinggal diubah ke bentuk u. Kelompok satu itu i diubah ke u. Sumimasen. Gini bilang i diubah ke u. Sumimasen. Ini u, ini u. Nah, ini untuk yang kelompok satu. Nah, sedangkan yang kelompok kedua itu yang biasanya belakangnya kayak gitu. Pokoknya kelompok kedua itu masnya aja tinggal dicoret. Nah, ini kan tinggal tabe kan, tinggal ditambahin ru belakangnya, taberu. Nah, kalau yang kelompok satu itu kalian harus ngubah dulu yang norimas. Belum terlalu paham sensei, jadi ini tentang mengubah bentuk resmi jadi kasual. Ya, futsuke itu artinya apakah bahasa kamus? Futsuke itu artinya bentuk biasa ya minasang. Futsuke itu artinya bentuk biasa. Nah, bentuk biasa itu, jadi kan kita di sini mau bahas kalau bentuk biasa itu kalau dikasih des itu nanti kan bisa jadi bahasa sopan seperti itu. Kita sedang bahas ini minasang. Jadi kalau yang kelompok satu itu kita harus ngubah ri atau i itu dalam, kalau yang ri itu jadi ru, kalau yang i itu jadi u. Daijoubu desu ka minasang? Mada wakaranai desu ka? Minasang belum paham? Belum terlalu paham sensei. Jadi ini tentang mengubah bentuk resmi jadi kasual. Maaf, fusuke itu artinya apakah bahasa kamus? Kalau nggak salah ada di lampiran ya sensei. Minasang belum pahamnya di mana? Komento shite nih minasang. Pokoknya yang kelompok satu itu yang belakangnya ri atau i kayak gitu itu tinggal diubah ke u yang belakangnya. Nah, kalau yang kelompok 2 itu kita tinggal nyoret masnya aja, diubah ke taberu kayak gitu. Saya bingung kapan digunakan futsuke sensei. Kapan digunakan futsuke? Dalam kaiwa, kalau dalam kaiwa itu mau gunakan futsuke atau mau gunakan bentuk mas itu nggak apa-apa minasang. Yang terpenting kan kita bisa tahu kalau kita bicaranya sama orang yang lebih tua atau yang atasan, nah itu menggunakan bahasa yang sopan. Sebenarnya belum terlalu paham kalau dibuat kalimat gitu, tapi untuk perubahannya saja insya Allah paham. Ya alhamdulillah kalau paham ya minasang. Ya pokoknya bentuk mas itu diubah ke bentuk ru itu minasang bingungnya di mana? Coba komentar shite nih minasang. Saya coba searchingin materinya. Pokoknya yang kelompok satu ini pokoknya yang belakangnya ri atau yang belakangnya u, nah itu tinggal diubah saja minasang. Contohnya ini yang biasa minasang gunakan mungkin. Diterusin kelompok 2 gimana sensei? Maaf saya baru sampai bab 6 soalnya jadi masih baru. Daijoubu desu. Ini yang minasang ya, yang biasa minasang gunakan kayak ini, wakarimas. Nah, wakarimas ini kalau kita ubah jadi bentuk biasa ini jadi wakaru. Nah, ini kan yang masnya dicoret. Nah, ini kan ri kan minasang wakarimas. Nah, ri-nya itu diubah ke bentuk ru jadi wakaru.
Maaf ya minasang ya, ke jeda tadi. Nah, dilanjutkan ke kelompok 2 ya minasang ya. Pokoknya yang kelompok 2 itu biasanya tabemas. Tabemas itu kelompok 2. Biasanya kelompok 2 itu ada kosakata khusus kayak tabemas. Dicatat ya minasang, saya sebutkan tabemas, mimas, abimas. Nah, itu biasanya kelompok kedua minasang. Itu masnya tinggal dicoret, terus nanti belakangnya ditambahin ru kayak gitu. Wakarimaska minasang. Nah, wakarimaska, wakaru itu kalau kita ubah wakarimas ke bentuk ini yang futsuke itu kan jadinya wakaru kayak gitu. Biasanya wakaru. Nah, kayak gitu kan kalau wakaru kayak gitu aja kan kalau ke yang lebih tua atau atasan kan nggak sopan. Nah, semisal kita menggunakan ke yang bentuk biasa, kita wakaru des. Nah, kayak gitu bisa wakaru des. Nah, iya benar ini wakaru des kayak gitu. Minasang wakarimasu? Kelompok 2 jadi ada beberapa kata kerja khusus. Ya benar minasang, kelompok 2 itu jadi ada beberapa kata kerja khusus. Contohnya kayak ini kan abimas, tabemas, terus orimas itu kan oriru, abimas abiru, terus tabemas tabiru, terus sama ini minasang, mimas. Nah, mimas itu jadi miru. Nah, pokoknya ini terus yang belakangnya yang ini tadi saya sebutkan tabemas, pokoknya belakangnya kayak tabe, terus kayak kairimas juga ya minasang. Nih. Kairimas. Nah. Kairimas ini bentuk satu minasang, maaf. Maaf ya minasang, maaf. Kairimas itu bentuk satu. Nah, kairimas ini kan jadi cukup dihafal aja ya, ada beberapa banyak. Ya minasang benar, cukup dihafal saja. Untuk yang kelompok 2 itu ada beberapa kosakata khusus. Pokoknya yang kelompok 1 itu yang belakangnya ri atau belakangnya kayak gitu. Nah, ini contohnya kan kairimas. Nah, ini kan ri kan minasang. Nah, masnya dicoret. Nah, harinya itu diubah ke bentuk ru yang tadi saya sebutkan di sini. Yang ri jadi ru, berarti kairu. Itu jadinya kairimas kan, kairu. Seperti itu minasang. Deju budeska, pokoknya yang kelompok 2 itu ada beberapa kosakata kerja khusus yang harus dihafal. Contohnya tabemas, mimas, abimas. Nah, itu tinggal nanti pokoknya kata kerja istimewa yang masnya tinggal coret terus diubah ke ru kayak gitu. Deju budeska minasang. Berarti taberu masuk di 2 kelompok yang selesai. Iya, taberu itu masuk di kelompok 2 ya minasang. Nah, itu kan tabemas. Nah, jadinya taberu kayak gitu. Daijoubu desu ka minasang? Pokoknya nah, terus yang kelompok 1 itu ada contoh lain minasang. Yang kelompok 1 contohnya ya minasang ya, biar paham. Suwarimas. Jadi ketika diubah jadi futsuke bisa pakai des. Ya, ketika diubah ke futsuke itu kalau dikasih des itu jadi bentuk sopan ya minasang. Contohnya ini kan suwarimas. Nah, suwarimas yang artinya duduk ya minasang. Duduk. Nah, suwarimas ini kalau diubah ke futsuke itu jadinya suwaru. Nah, suwaru ini kalau kita ucapkan ke yang lebih tua atau atasan, ini nggak sopan. Nah, tapi kalau yang suwaru des, dikasih ke des, ini belakangnya. Nah, ini jadi kalimat sopan. Kalau bentuk tanya norimas ka, jadi noru desu ka? Ya, betul. Kalau bentuk tanya norimas ka, jadi noru desu ka? Ya, itu betul minasang. Tinggal dikasih des sama ka, itu nanti jadi bentuk tanya ya minasang. Ini kalimat yang des plus ka. Ini juga aku lihat di buku kok minum jadi nomu ya. Ya, benar minasang. Nomimas kan? Yang nomimas itu kan minum kan? Nah, nomimas. Nah, ini kan masnya kan dicoret. Mi kan? Ini kan mi kan? Nah, seperti yang saya bilang tadi. Yang ri kita ubah ke ru, yang i kita ubah ke u. Nah, ini nanti bisa jadi bentuk futsuke. Nah,
Ini kan nomimas, jadi nomu kayak gitu. Nom Berarti kalau kita ubah ke bentuk tanya, nomu desu ka? Apakah minum kayak gitu. Daijoubu desu ka, minasang? Wakarimasu ka? Nah, kalau yang kelompok 3 itu pelan-pelan sensei sambil nyatet. Ya, pelan-pelan ya minasang ya. Nggak apa-apa. Hai wakarimasu, hai wakaru kayak gitu. Nggak apa-apa, hai wakaru desu kayak gitu. Ya minasang. Terus yang kelompok 3 itu cuma ada 2 ya minasang. Kuru sama suru. Ini kimas. Kuru itu dari kata kimas. Sama suru itu dari kata simas. Nah, ini yang khusus kelompok 3 itu cuma ada 2 kalimat aja. Kuru sama suru. Maksudnya gimana sensei untuk kelompok 3? Maksud kelompok 3 itu tinggal dihafal saja minasang. Pokoknya kelompok 3 itu cuma ada ini. Itu tulisannya apa sensei, agak ke sebelah. Ke sini ya minasang ya. Ini yang kelompok 3 itu cuma ada 2 kosakata. Kimas sama simas. Nah, kimas itu kalau diubah ke bentuk ru itu jadi kuru. Kalau simas itu diubah ke bentuk ru itu jadi suru. Nah, ini kalau kelompok 3 itu mudah. Ada 2 kata kerja aja. Ya, benar ada 2 kata kerja saja ya minasang ya yang kelompok 3 itu. Kimas sama simas. Kimas jadi kuru gitu sensei. Ya, benar. Ini ya minasang ya. Kimas itu bentuk runya itu jadi kuru. Nah, kalau simas itu bentuk runya itu jadi suru. Contohnya itu kan kayak yang kata benda, bengkyo kayak gitu. Bengkyo kan artinya belajar kan minasang. Nah, kalau kita mau gunain dia sebagai kata kerja kan harus ditambahin simas dulu kan, jadi bengkyo simas. Itu kan nanti jadi kata kerja, belajar. Nah, kalau cuma bengkyo itu kan kata benda dia bengkyo itu. Nah, kalau kata kerja kan bengkyo simas. Nah, nanti futsukenya itu bisa jadi bengkyo suru kayak gitu. Nah, kalau disopankan bengkyo suru des kayak gitu. Kimas jadi kuru gitu sensei. Iya, kimas jadi kuru benar. Sensei untuk kelompok 3 jadi misalnya itekimas, itekuru. Ya, benar. Itekimas, itekuru juga bisa. Ya, benar-benar. Itekimas, itekuru. Wakarimasu ka, minasang? Ya, benar. Jadi, kalau arubaito o shimasu itu jadi arubaito suru ya, minasang. Nah, arubaito o suru itu kalau diucapkan ke yang lebih tua itu tidak sopan. Nah, kalau kita tambahkan des itu nanti jadi sopan. Jadinya arubaito suru des kayak gitu. Itu nanti jadi bentuk kalimat sopan. Minasang wakarimasu ka?
Daijoubu desu ka? Nah, bisa dilanjut minasang. Ini ya minasang ya, yang kelompok 1 tadi pokoknya. Hai wakarimasu. Pokoknya yang kelompok 1 tadi kan yang ri atau i itu kan kita ubah nanti jadi bentuk ru atau u. Pokoknya yang kelompok 1 itu biasanya minasang tau nggak? Ichiri bimini kayak gitu minasang, yang rumus ichiri bimini kayak gitu. Yang pokoknya ini yang kelompok 1 kan ichiri bimini kayak gitu yang ya pokoknya yang ichiri contohnya yang i ya minasang ya. Contohnya yang i itu kaimas. Nah, itu jadi diubah ke bentuk kau. Nah, ini kan i-nya diubah ke u. Nah, terus ini ci. Ini yang kelompok 1 yang minasang. Ci itu contohnya tachimas. Nah, kalau bentuknya yang u-nya ci itu kan su kan? Tachisu. Nah, itu kan su. Berarti kan yang tachimas itu jadi tatsu. Nah, terus yang i, yang ri maksudnya minasang, maaf. Yang ri itu kan norimas kan minasang, norimas. Nah, harinya tinggal diubah. Kan ra, ri, ru. Bentuknya yang deretannya huruf hiragana kan ra, ri, ru kan dibentuknya ru. Nah, berarti contohnya misal norimas. Nah, itu jadi noru kayak gitu minasang. Wakarimasu ka minasang? Minasang sudah belajar ini ya bentuk ichiri bimini kayak gini, udah belajar belum minasang? Nah, kalau yang bentuk bi itu kan bu kan minasang? Yang bentuk tachimas jadi apa? Belum ya? Ya nggak apa-apa ya minasang ya, kita pelan-pelan. Nanti kalau semisal saya menjelaskannya kecepatan atau apa-apa bilang ya minasang ya, kalau belum paham juga. Kita pelan-pelan minasang mulai dari awal lagi. Nah, yang apa tadi yang belum apa? Tadi tachimas jadi apa? Tachimas jadi tatsu ya minasang ya. Tachimas. Nah, ini kan kalau ci kan su kan? Nah, jadinya tatsu. Ini ya minasang ya, tachimas saya catatkan di sini. Tatsu. Pokoknya ini bentuk i diubah ke u, bentuk ci diubah ke su, ri itu ru. Kalau bi itu bu. Bi ini bu ya, contohnya asobimas. Nah, asobimas itu kan kita ubah ke yang bentuk u, jadinya asobu kayak gitu. Ya benar. Oh, deretan hiragana setelah ci yang maknanya su. Ya benar minasang. Yang ini kan tachisu. Pokoknya ini diubah ke bentuk deretan yang hiragana itu yang bentuknya u, yang deretan u itu. Contohnya ini kan bi itu diubah ke bentuk bu. Contohnya kan asobimas. Nah, asobimas itu jadi asobu. Nah, ini yang tadi ada salah satu yang nyebutin itu nomimas. Nomimas itu kan mi kan? Nah, kalau mi itu diubah ke mu. Contohnya kan yang deretan hiragana itu kan ma, mi, mu. Me, mo kan? Nah, berarti yang mi ini diubah ke bentuk u, yang deretan hiragana mi u itu kan mu kan? Nah, berarti nomimas jadi nomu kayak gitu. Daijoubu desu ka minasang? Nanti saya sharekan lagi ya kata kerja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 di grup nanti. Insya Allah saya sharekan lagi. Minasang, kalau belum paham, ditanya ya, belum pahamnya di mana. Contoh yang NI apa? Contoh yang apa ini? Benar di okta. Daijoubu desu ka minasang? Nah, yang kelompok 2 itu biasanya yang nanti belakangnya bentuknya
yang belakangnya bentuknya E ini nanti pokoknya tinggal ditambahin ru saja, masnya dihilangkan, terus ditambahin ru. Contohnya kayak tabe, itu kan E kan, berarti taberu kayak gitu. Kata kerja Futsuke yang ini jadi nu. Kata kerja ni jadi nu. Kejeda. Yang nih ini gak ada deh kayaknya. Coba deh minasan cari kotoba yang mas, nanti kita bareng-bareng ngubah ke runya nanti bagaimana. Ayo minasan yang tahu kotoba apa yang bentuk mas, nanti kita bareng-bareng ubah ke bentuk ru ya minasan. Jadi kelompok 2 semua yang deretan hiragana akhirnya E ya sensei. Ya benar, yang kelompok 2 ini yang akhirannya E itu tinggal diubah ke ru. Contohnya kayak tabemas itu kan B kan E, nah itu tinggal diubah ke bentuk ru, masnya dicoret. Minasang ada yang tahu contoh kotoba apa kayak gitu, nanti kita ubah ke bentuk barang-barang Futsuke-nya bagaimana. Ya sudah, sambil menunggu saya ini ya minasang buat contoh soal. Nanti yang tahu komen ya minasang. Ini. Yomimas. Jadi apa minasang berarti? Sania Fitri, ini ada contoh dari Kak Sania Fitri, ini kaki mas. Jadi apa minasang kalau kaki mas? Ya benar, Abimas tetap jadi Abiru karena dia kelompok 2 bukan jadi Abu. Benar, Abimas itu kelompok istimewa ya minasang ya, jadinya Abiru karena dia kelompok istimewa. Nanti saya coba itu ringkasin biar minasang lebih paham kelompok 1 yang apa, kelompok 2 apa, kelompok 3 apa. Nanti insya Allah saya sharekan ke grup ya minasang ya. Ya, ini yang kaki mas tadi ya, yang dari Kak Sania Fitri itu. Nah, kaki mas itu jadi kaku. Karena ini kan ki kan? Ki. Ini belakangnya i kan? Deretan hiragana ki yang u itu kan ku kan? Kakiku. Berarti jadi kaku. Nah, ini yomimas. Jadi yomu. Minasang wakarimasu ka? Desu ka, minasang? Hai, wakarimasu. Nah, ini ada contoh lagi ya minasang ya. Yomima jadi yomu, bener. Ada contoh lagi. Yang apa ya yang belum ya? Ini minasang. Kesimas. Kesimas yang artinya menghapus ya minasang. Kesimas. Jadi apa minasang? Ini kan bentuk si kan? Si. Nah, deretan u-nya si itu apa? Sasi
Apa? Nah, terusannya. Yang kayak kaki mas itu kan jadi ku kan, soalnya kan kakiku. Nah, masnya dicoret, tinggal ki-nya itu diubah ke hiragana yang deretan u jadi kaku. Nah, kalau kesi mas jadinya apa minasang? Yang tahu komentar nih minasang. Ya benar, jadi kesu. Hmm, ya kesu itu bentuk biasanya ya minasang ya. Kalau yang ini yang bentuk sopannya kesu des kayak gitu, itu juga bentuk sopan sama kayak yang mas kayak gitu. Bukan bukan kesu ya minasang. Ini kan kesimas kan? Nah, kesu karena sinya itu kan sasi su. Yang deretan si yang u itu kan su kan minasang. Nah, berarti masnya ini dicoret. Nah, ke si kan sasi su kita tambahin su berarti di sini jadi kesu kayak gitu. Paham minasang? Ya bener kesu. Kak ini ya Kak Benardi Okta, menghapus ini kan kesimas. Mana ini? Menghapus ini kan kesimas kan? Nah, ini kan tinggal kita turun aja. Oke, yang ini masnya dicoret. Nah, sasi su. Nah, di sini su. Kesu kayak gitu. Nah, nanti kalau bentuk sopannya itu jadi kesu des. Nah, ini bentuk sopannya kesu des. Wakarimasu ka, minasang? Nah, ini ada lagi ya minasang ya. Jadi apa minasang? Coba suimas jadi bagaimana sensei? Ya benar, suimas jadinya suu ya minasang kan. Ini kan u kan yang kayak tadi contoh yang saya sebutkan itu kaimas itu kan yang belakangnya i itu diubah ke u. Ya benar ini Kak Sania Fitri. Suimas jadi suu. Betul, benar. Terus ini ya ikimas. Jadi apa minasang? Ya benar, ikimas jadi iku. Benar. Kan masnya kan dicoret kan yang deretannya ki itu kan yang bentuk deretan ki yang u itu kan iku. Nah, jadi tinggal diubah ke iku kayak gitu. Daijobu Daijobu desu ka minasang? Kalau nggak paham tanya ya. Hai wakarimas. Nah, yang bentuk satu paham minasang? Daijobu sensei. Ya, iya minasang. Yang kelompok kelompok 2 kelompok 2 itu pokoknya nanti ini yang belakangnya e sama yang kosakata kerja istimewa yang perlu dihafal ya minasang. Nah, yang kelompok 3 itu cuma ada dua, kimas sama simas. Nah, kimas itu jadi guru, kalau simas itu suruh. Contohnya bengkyo simas, bengkyo suruh itu juga nggak apa-apa. Contohnya kayak bermain game. Nah, bermain game, gamemu, gamemu suruh kayak gitu. Kalau gamemu cuma gamemu itu kan dia kata
benda kan. Nah, kalau kita mau buat jadi kata kerja bermain game, nah itu ditambahin simas. Simas itu artinya melakukan. Simas itu artinya melakukan. Nah, jadi nanti kalau nani-nani plus simas, nah ini bisa jadi bisa jadi kata kerja. Benkyo shimasu kayak gitu. Arubaito shimasu kayak itu juga bisa. Shigoto shimasu kayak gitu juga bisa. Benkyo shimasu, benkyo suru. Nah, pokoknya nanti yang simas-simas itu tinggal dihafal saja minasang, jadinya suruh kayak gitu. Benkyo shimasu, benkyo suru kayak gitu ya minasang. Terus contohnya ini minasang. Riori ini kan riori shimasu. Riori ini kan kata benda. Nah, kalau kita imbuhin shimasu ini kan jadinya aktivitas memasak, riori shimasu kayak gitu. Riori shimasu. Nah, ini yang minasang ya. Kalau riori shimasu itu bisa minasang kita gunakan riori shimasu, tapi biasanya kalau riori shimasu itu untuk ke kayuannya, tapi kalau biasanya bunpo itu biasanya ditambahin riori shimasu. Nah, ini yang tadi saya di terakhir ini kan menghubungkan kata kerja plus objek yang dikenai kerja itu kan jadi kata aktivitas kan yang itu. Nah, ini dia kita bahas di sini. Yang riori ini kan kata benda kan. Nah, kata benda kita hubungkan dengan partikel o yang kita imbuhin ini shimasu. Nah, dia jadi kata kerja riori shimasu. Ini biasanya muncul di bunpo. Sensei, bunpo itu apa? Maaf ya minasang ya. Bunpo itu biasanya untuk yang tertulis. Nah, kalau kaiwa itu percakapan. Kalau bunpo itu kayak tes tertulis kayak gitu. Kaiwa itu percakapan. Bicara bahasa Jepang. Wakarimasu ka, minasang? Hai, wakarimasu. Hai, oke des. Nah, pokoknya yang ini, yang o itu menghubungkan kata kerja objek yang dikenai kerja itu. Nah, ini pokoknya yang kata benda shimasu ini nanti artinya melakukan minasang, yang riori shimasu kayak gitu. Benkyo shimasu bisa, arubaito shimasu juga bisa, arubaito shimasu kayak gitu yang di bunpo. Maaf ya minasang ya kalau penjelasan saya kecepatan atau ada yang tidak paham. Kalau misal minasang masih bingung atau bagaimana, ditanyakan saja ya di kolom komentarnya. Masih bingungnya di mana, nanti kita coba bahas lagi. I desu ka, minasang? Ya, contoh soal ya minasang ya. Nah, nigemas. Minasang
Ada yang tahu artinya nigemas artinya apa? Minasan komentos shite ne. Moshi wakarana katara wakaranai to yute ne. Sensei, jadi apakah ryo-ryo shimasu jadi ryo-ryo suru atau ini bukan penggunaan yang tepat? Maksudnya bukan penggunaan. Ya, ini bisa kok ryo-ryo shimasu. Nah, ini kan ryo-ryo shimasu. Pokoknya kan kalau bentuk mas itu dia itu bentuk sopan minasang. Nah, kalau yang bentuk biasa itu kan yang bentuk kamus, ru kayak gitu. Itu bentuk yang kalau diucapkan ke yang lebih tua itu tidak begitu sopan. Nah, nanti ditambahin des itu jadi bentuk sopan kayak gitu. Sensei, jadi apakah ryo-ryo shimasu jadi ryo-ryo suru? Ya benar, kan tadi yang sudah saya bahas ini yang di kelompok 3 ini kan shimasu kan jadi suru kan minasang. Yang bentuk kamusnya kalau kimas jadi guru kayak gitu. Intinya benkyo shimasu sama dengan benkyo shimasu. Benkyo shimasu, benkyo suru kayak gitu juga bisa minasang kan. Partikel o ini bisa digunakan atau bisa juga enggak. Tapi biasanya kalau dalam bunpo atau kalimat tertulis itu biasanya o itu digunakan karena o di sini kan biasanya sering ditanyakan untuk menghubungkan kata kerja plus menghubungkan objek yang dikenai kata kerja itu. Nah, jadi kita gunakan o untuk menghubungkan ini kata kerja sama kata aktivitas, kata kerja sama ini kata bendanya, kata benda yang dikenai kata kerja ini. Dejubu desu ka minasang? Berarti kalau tertulis harus wajib pakai o ya untuk lanjut ke kata kerjanya. Ya pokoknya kalau ya nggak harus pakai o juga sih minasang, pokoknya tergantung soalnya. Benkyo shimasu pun kadang juga di bunponya itu juga keluar. Nanti maksudnya kalau minasang misal ada kok keluar nanti di bunpo benkyo shimasu itu maksudnya minasang biar nggak bingung kayak gitu nanti. Loh ini kok ada o-nya, ini kok nggak ada o-nya, itu yang benar bagaimana? Dua-duanya benar, nggak apa-apa. Benkyo shimasu itu dua-duanya benar, nggak apa-apa ya minasang. Benkyo shimasu, benkyo suru, benkyo shimasu, benkyo suru itu benar ya minasang ya semuanya. Hai, wakarimasu sensei. Ini minasang, nigemas. Nigemas itu artinya kabur ya minasang. Dia bukan ini, dia bukan kata benda. Maaf ya minasang ya. Ini tadi kita bahas kelompok 3, tiba-tiba saya punya contoh yang di kelompok 2. Maaf ya minasang, soalnya saya kira tadi ini udah paham semua yang kelompok 3. Soalnya Pak tadi kan pada diam semua. Terus jadi saya ini buat soal yang acak kayak gitu buat biar tahu minasang udah paham atau belum. Maaf ya minasang ya. Maaf ini Kak Sania Fitri. Jadi nigemas itu kelompok 2 ya minasang. Ya maaf minasang. Yang nigemas pokoknya untuk bedain dia kata kerja atau kata benda, pokoknya yang belakangnya mas itu udah pasti itu kata kerja ya minasang ya. Kayak kairimas, terus nomimas itu pokoknya yang belakangnya mas itu dia itu pokoknya kata kerja bukan kata benda. Kalau yang kata benda itu kayak gemu, nah itu gemu itu kata benda, benkyo kayak gitu. Kayak si gomu itu pokoknya nanti minasang kan juga dapat kotoba juga kan, ada hafalan kotoba juga. Nah, itu nanti bisa dipelajari lagi di situ ya minasangnya. Pokoknya ininya yang belakangnya mas ini dia ini pokoknya kata kerja minasang. Nah, nigemas ini kelompok 2. Nah, kalau diubah ke bentuk runya nigeru desu. Ya benar. Nigeru desu. Kan ini kan nigemas kan minasang. Nah, ini g ini kan e kan? Yang contohnya kayak tadi tabemas. Nah, ini kan e kan? Nah, jadi nigeru kayak ini. Taberu. Daijoubu desu ka minasang? Ii desu ka?
Wakarana katara kite kudasai nih. Nanti saya buatkan ringkesannya yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 biar lebih dipahamin. Minasan ada yang belum paham, ada yang mau ditanyakan? Ditanyakan saja. Bedanya yang kelompok 2 dan kelompok 3 apa, Sensei? Ya. Pokoknya yang kelompok 3 itu cuman ada 2 kosakata, minasan. Kimas sama simas. Ini pokoknya kelompok 3. Nah, kimas itu tinggal dihafal saja. Kelompok 3 itu cuma ada 2 pokoknya, kimas sama simas. Nah, kimas itu bentuk runya itu jadi kuru. Nah, kalau simas itu bentuk runya itu jadi suru. Pokoknya ini dihafal saja yang kelompok 3 ini. Cuma ada 2, kuru sama suru. Nah, yang kelompok 2 itu yang saya jelaskan di sini. Yang belakangnya ini tinggal ditambahin ru. Ini kelompok 2 sama ada beberapa kata kerja istimewa kayak mimas itu jadi miru, terus abimas itu jadi abiru, kayak gitu. Terus ada juga bentuk meminjam. Bentuk meminjam itu kan karimas. Nah, bentuknya itu bukan karu, bentuk runya itu bukan karu, tapi kariru. Yang ini juga bentuk istimewa ini, minasang. Karimas yang meminjam. Ini bentuk kelompok 2. Dia ini kelompok 2. Jadinya kariru. Pokoknya yang kelompok 2 itu yang ini ya misalnya yang kelompok 2 itu yang akhirnya bentuknya sama ada beberapa kelompok istimewa yang perlu dihafal. Daijoubu desu ka, minasan? Wakarimasu ka? Nanti saya buatkan ringkesannya lagi. Nanti saya share ke grup. Kalau belum tahu, tanya ya minasang ya. Sudah jam 10 minasang. Ada yang mau ditanyakan tentang partikel ini? Pokoknya hari ini kita bahas ini ya minasang, fusuke. Yang bentuk mengubah mas ke bentuk kalimat kamus. Jadi yang agak kesulitan bedakan kelompok 1 dan kelompok 2 ya, karena di kelompok 2 ada beberapa kata kerja istimewa. Ya, yang benar minasang. Karena ada beberapa kelompok yang di kelompok 2 ada kata kerja istimewa yang juga harus dihafal. Nanti semisal minasang belajar buku Minani Hongo 1, kalau belajar Minani Hongo 1 kan di situ kan ada banyak itu kotoba kan minasang. Nah, kalau menghafal kotoba itu bisa ditandai ini kelompok kata kerja berapa kayak gitu. Misal nanti kalau menghafal mimas. Nah, mimas itu kan dia kelompok kedua. Nah, itu ditandain aja kelompok kedua. Oh, mimas bentuknya jadi miru kayak gitu. Terus ini karimas kelompok keduanya jadi kariru kayak gitu. Nanti sambil ngafal kotoba sambil ngafalin aja ini bentuk kelompok berapa kayak gitu. Tapi nanti kalau udah lama-lama udah biasa kok minasang, udah bisa terbiasa. Oh, udah langsung aja nanti nigemas nigeru kayak gitu, langsung berpikir kayak gitu. Nanti kalau udah pokoknya udah terbiasa, pokoknya yang penting banyak-banyak dihafalkan dulu kotobanya. Insya Allah bisa. Minasang ada yang mau ditanyakan dari ini? Dari yang ini, des, mu, de, pokoknya kalau yang ini cuma sering ini ya minasang, ikimas, kimas, kairimas itu sudah saklek pakainya itu biasanya. Tapi juga bisa sih pakai ini juga kadang di kaiwa. Tapi tori aizu kita belajar yang ikimas, kairimas, kimas itu yang ya. Contohnya pulang ke rumah, uchi kairimas kayak gitu yang ini ya minasang ya. Minasang daijoubu desu ka? Kikitai koto ga arimasu ka? Ada yang mau ditanyakan?
Nanti insya Allah untuk pertemuan berikutnya nanti kita masih ini ya minasang ya, fukusu yang futsuke. Nanti kalau minasang belajar ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan nanti bisa ditanyakan nanti insya Allah di pertemuan berikutnya. Nanti saya juga cari-cari soal lagi yang cara bedain kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3-nya bagaimana. Sampai sini minasang ada yang mau ditanyakan? Mungkin tadi saya jelaskannya kecepatan atau bagaimana yang ingin ditanyakan ya minasang ya. Sudah jelas insya Allah sensei. Ya alhamdulillah. Nanti sambil difukusu lagi ya minasang ya, diulang-ulang lagi yang tadi saya jelaskan. Nanti kalau belum paham bisa ditanyakan lagi, tidak apa-apa. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Ya kalau sudah paham nanti saya carikan lagi, saya ringkaskan lagi ya minasang ya. Insya Allah nanti saya share. Kalau sudah paham, dewa kyo wa kore de owaritai to omoimasu. Sampai di sini ya minasang ya. Insya Allah nanti ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Nanti kita masih fokus lagi di sekitar yang ini futsuke biar lebih paham lagi. Minasang arigatou gozaimasu. Sukare sama desu.